Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di main channel Pisang Rival. Kita balik lagi ya, seperti biasa kita akan mengupdate di sore hari, yaitu progres normalisasi Kali Gabus dan pelebaran Jalan Raya Gabus. Jadi video ini diambil pada hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025, tepatnya di sore hari sekitar jam setengah 5 sore. Nah, ini adalah area persimpangan. Jadi ini adalah area yang paling sibuk dikarenakan kendaraan dari berbagai arah di area sekitarnya yang kita lihat ini. Mudah-mudahan di area ini bisa dibuatkan bundaran dan traffic light ya, atau lampu merah, agar kendaraan bisa lebih tertib lagi. Dan ini kondisi jalan irigasi yang beberapa hari yang lalu masih ada pengerjaan, yaitu proses pemindahan pipa dari area yang kita lihat ini, yang sekarang sudah ditutup menggunakan semen dan dipindahkan ke area yang di dekat jembatan. Nah, tadinya ada pipa yang menonjol ke atas ya, dan sedikit memakan badan jalan, dan sekarang kondisinya sudah dipindahkan. Dan untuk turap batu kali kita bisa melihat sudah dilanjut kembali, dan bekas galian pipa sudah ditutup kembali. Nah, ini kondisi pipa yang sudah dipindahkan, jadi lebih bergeser ke area jembatan yang berwarna biru. Nah, ini kondisinya. Untuk besi-besinya, pipanya sudah dicat dan sudah tidak ada pengerjaan lagi. Jadi sudah selesai proses penyambungannya, dan sekarang kita bisa melihat kondisi pipa berada di area bawah dari jalan irigasi. Dan sekarang sudah tidak mengganggu lagi untuk pengendara. Mantap ya. Jadi perlahan-lahan area sekitaran Jalan Raya Gabus dan Kali Gabus ini terus bebenah agar kedepannya bisa lebih rapi lagi, bisa lebih tertata, dan bisa lebih tertib lagi. Nah, sekarang kita akan melihat kondisi di sekitaran Jalan Kampung Gabus. Jadi ini adalah yang mengarah ke Kali PJT atau Perum Jasa Tirta ya, yang sudah lama kita tidak mengupdate atau tidak melihat kondisi terkini. Jadi perlahan-lahan area Gabus ini dari jalan, irigasi, saluran air, dan lain-lain mulai dibenahi ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ditambah penerangan jalan atau lampu jalan, sehingga nantinya ketika di malam hari Jalan Raya Gabus ini tidak terlalu gelap, atau penerangannya bisa lebih dimaksimalkan. Dan untuk urukan-urukan tanah merah yang ada di pinggir jalan, di sisi jalan sebelah kanan kita ini, yang dari jalan ya, sudah digelar dan sudah panjang. Jadi untuk urukan tanah merah kita bisa melihat di video sebelumnya, dimana sedang dalam proses pengerukan dari area tumpukan tanah merah yang sudah dituang dari mobil dump truck, dan sekarang prosesnya tinggal perataan. Jadi untuk tanah merah ini dikebut, kita bisa melihat setelah pemasangan sheet pile beton selesai. Untuk pemasangan sheet pile beton sudah selesai dari hari kemarin, tepatnya di hari Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Setelah pemasangan sheet pile selesai, lalu untuk urukan tanah merah didatangkan lebih cepat ya. Kita bisa melihat di video sebelumnya sudah ada beberapa tumpukan tanah merah
yang siap untuk digelar atau diratakan, diisi di area sisi Jalan Raya Gabus yang akan dilebarkan. Dan infonya nanti untuk sisa-sisa puing atau bongkaran bobokan beton, seatpile beton yang terjatuh ke area Kali Gabus akan dilakukan pengerukan. Jadi info ini langsung saya dapatkan dari pelaksana pengerjaan proyek normalisasi dan pelebaran jalan di Kali Gabus ini. Mudah-mudahan progresnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan, sehingga nantinya untuk pelebaran jalan bisa lebih dimaksimalkan, bisa lebih cepat. Infonya kurang lebih untuk pelebaran jalan ini memakan waktu hingga 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya. Dan nantinya mudah-mudahan masyarakat mulai dari saat ini atau mulai sekarang jangan lagi membuang sampah di Kali Gabus, di pinggir Jalan Raya Gabus, dan jangan lagi mendirikan bangunan-bangunan liar di bantaran Kali Gabus, karena kita bisa melihat kondisi Kali Gabus saat ini sudah semakin membaik dari sebelumnya. Kita bisa melihat dari kondisi-kondisi sebelumnya, area Kali Gabus ini kalinya tidak terlihat atau kecil dan ditutup oleh beton-beton, pondasi, pohon, sampah-sampah dan lain-lain. Dan kondisi saat ini sudah berubah 100% dan sudah tidak ada bangunan liar lagi, pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang bantaran Kali Gabus ini. Dan terlihat juga untuk sampah sudah semakin berkurang. Tinggal masyarakatnya bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, kebersihan di lingkungan masing-masing. Dan kita bisa melihat kondisi urukan-urukan tanah yang sudah digelar sudah panjang, sudah melebihi depan pasar Gabus. Dan di sebelah kanan adalah tanggul dari hasil kerukan, endapan lumpur ataupun sedimentasi yang ditaruh di area sisi seberang dari seatpile. Nah, kita juga bisa melihat kondisi area kalinya masih banyak endapan-endapan lumpur, sisa-sisa puing, bongkaran dan lain-lain. Nah, ini sekarang kita berada di depan pasar Gabus. Jadi kita bisa melihat kondisinya. Jalan Raya Gabus ini sangat padat sekali dengan kendaraan ya, entah itu roda 2, roda 4 dan lebih, ataupun pejalan kaki, bersepeda, berolahraga dan lain-lain. Mudah-mudahan kedepannya area Gabus ini semakin tertata, semakin rapi. Dan beberapa pertanyaan di kolom komentar, apakah yang sebelahnya akan di seatpile, untuk yang sebelahnya enggak di seatpile ya, atau tidak di seatpile. Yang di seatpile hanya yang di Jalan Raya Gabus, tapi mudah-mudahan kedepannya untuk yang sebelahnya bisa dilakukan seatpile beton, sehingga di kanan kirinya bisa lebih tertata lagi. Sekali lagi, untuk yang di sebelahnya tidak dilakukan pemasangan seatpile beton. Jadi yang di seatpile hanya yang di Jalan Raya Gabus. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilakukan ya. Nah, ini kondisi tumpukan-tumpukan tanah merah yang sudah banyak, tinggal proses digelar atau diratakan di area sisi Jalan Raya Gabus yang sudah dilakukan pengerukan. Nah, perlu diketahui untuk pengurukan yang ada di Jalan Raya Gabus ini, sebelum dilakukan pengurukan maka
tanah-tanah yang tercampur dengan sampah, puing, batu dan lain-lain dilakukan pengerukan terlebih dahulu. Nah, ini contohnya kita bisa melihat ekskavator yang berwarna kuning sedang melakukan pengerukan tanah yang sudah tercampur lumpur ataupun sudah tercampur dengan sampah, kayu, beton dan lain-lain, dilakukan pengangkatan, dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengurukan. Nah, ini sudah dipersiapkan untuk ekskavator yang berwarna kuning ya, yang armnya sedikit lebih panjang, walaupun ekskavator ukuran mini tapi armnya panjang ya, atau tangannya panjang ya, lengannya, jadi sehingga bisa menjangkau lebih jauh untuk area-area yang tidak memungkinkan menggunakan ekskavator yang kecil atau yang lengan pendek. Jadi ada kelebihan dan kekurangan ya menggunakan ekskavator yang lengan pendek ataupun yang lengan panjang. Nah, ini kondisi jalan raya gabus, kita bisa melihat banyak sekali pengendara yang lewat di jalan raya gabus ini, dikarenakan ini adalah jalan utamanya dari keluar tol Gabus atau gerbang tol Gabus, dan ini juga yang mengarah ke Cikarang atau ke Tambelang. Nah, terlihat warga sekitar sedang menyiram area jalan agar tidak terlalu berdebu ataupun polusi ya yang ada di sekitaran jalan raya gabus ini, dikarenakan tanah-tanahnya masih berserakan di area jalan raya. Jadi untuk para pengendara sedikit lebih sabar lagi, dikarenakan nantinya ketika sudah jadi semuanya bisa lebih rapi, bisa lebih nyaman lagi. Mudah-mudahan ya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan terlihat juga untuk tanggul yang di sebelah kiri sudah banyak sekali yang tumbuh tanaman-tanaman liar atau pohon-pohon liar di sepanjang tanggul dari hasil kerukan lumpur. Perlu diketahui juga untuk seatbelt yang digunakan yaitu berjumlah 1011 seatbelt dan memiliki seatbelt panjang yaitu 12 meter. Capping beam berukuran 55 cm untuk lebarnya, tingginya 40 cm. Untuk tulangan besi capping beam menggunakan besi ulir yaitu berdiameter 19 mm. Dan untuk semen yang digunakan atau konkrit betonnya menggunakan mutu K350. Jadi untuk kualitas bahan-bahan material yang digunakan untuk normalisasi kali gabus ini menggunakan bahan-bahan pilihan atau mutunya terjamin, dikarenakan untuk jangka panjang agar bangunannya atau konstruksinya, pondasinya bisa lebih kuat. Dan untuk kedalaman seatbelt yang ditancap ke area dasar tanah atau dasar dari kali gabus ini yaitu berkisar sekitar 7 hingga 9 meter. Sisanya 3 meter ke atas ya, atau 4 meter ke atas dilakukan pembobokan. Jadi lumayan cukup dalam untuk pondasi dan untuk menahan jalan raya gabus ini, sehingga nantinya bisa mengantisipasi jalannya ambles ataupun longsor. Jadi fungsi seatbelt ini banyak sekali, bukan hanya untuk
merapikan kali gabus, melainkan untuk menahan tanah yang ada di sepanjang jalan raya gabus agar tidak amblas ataupun longsor. Jadi kita doakan yang terbaik agar progres normalisasinya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Jadi saat ini pemerintah daerah khususnya Jawa Barat sedang gencar-gencarnya melakukan menormalisasi aliran-aliran air seperti sungai, kali, got, parit dan lain-lain. Itu semua bertujuan untuk mengantisipasi luapan air dan banjir. Semoga kedepannya banjir bisa berkurang dan dapat diminimalisir. Banjir disebabkan dari beberapa faktor ya, seperti saluran air tersumbat, saluran air yang mengecil, ataupun yang lainnya, sehingga upaya-upaya normalisasi kali terus dikebut agar nantinya ketika musim hujan tiba, air sudah kembali lancar, normal, dan alirannya deras, tidak terhalang oleh bangunan-bangunan liar ataupun sampah, pohon dan lain-lain. Jadi setelah dinormalisasi, tinggal masyarakatnya dan pihak-pihak terkait ya, semua masyarakat bisa menjaganya. Oke, segini dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.